Ini ya. Sehingga nanti akan dimasukkan ke YouTube. Takutnya kalau misalnya teman-teman belum eh, berpakaian yang rapi, sebaiknya ditutup aja untuk kameranya. Yang kedua, teman-teman jangan dibuka untuk suaranya, biar suaranya dari pemateri itu bisa terdengar jelas nanti di tempat teman-teman semua. Oke, yang ketiga, teman-teman, untuk tanya jawab nanti akan diberikan di akhir, sehingga nanti boleh di kolom chat, teman-teman boleh ngechat terlebih dahulu dan jangan menyela saat nanti pemateri sedang memberikan materi. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, nanti kita akan yang pertama untuk susunan acaranya ada perkenalan. Yang kedua nanti akan langsung ke materi virtual assistant. Yang ketiga juga nanti akan ada sharing-sharing juga dari teman-teman yang sudah bekerja menjadi virtual assistant. Nanti ada Mbak Retno Wulan, ada Mbak Nuni Wijayanti, dan Mbak Diah Asih Purbani. Sudah pada hadir teman-teman yang saya sebutkan tadi. Mbak Retno Wulan udah hadir belum nih? Sudah, Kak. Sudah ya. Kak Nuni Wijayanti udah hadir juga? Belum ya? Oke, sama Mbak Dian udah hadir? Hadir tuh kan Nuni udah hadir. Oke. Assalamualaikum. Hadir, Waalaikumsalam. Kak. Siap-siap. Mbak Dian udah hadir juga? Oke, belum nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Marilah kesempatan pagi hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu biar kita lebih dipermudah oleh Allah untuk belajar dan juga kita diberikan rezeki berupa ilmu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Bagi yang muslim bisa berdoa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon untuk di-mute ya, teman-teman ya, biar nanti suaranya bisa terdengar jelas. Oke, yang pertama nanti kita akan belajar virtual assistant bersama Mbak Andin ya, Mbak Andin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mbak Andin udah hadir? Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Semua sehat ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan ya, lancar puasanya ya. Amin. Oke, Oke, langsung langsung aja Mbak Andin ya. oke, Untuk oke. perkenalan nanti boleh Mbak Andin perkenalan sendiri aja ya. Oke, nanti ya perkenalannya habis ini aja ya. Aku keburu Siap-siap. terlanjur buka ini nih soalnya, slide PPT-nya. Nanti habis ini aku kenalan deh ya. Secara ini aja dulu ya, lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat ya kabarnya ya. Jadi pagi ini kita akan mengenalkan profesi virtual assistant kepada teman-teman semua. Di mana mungkin teman-teman udah banyak yang denger nih virtual assistant ya, dan pengen tahu apa sih sebenarnya virtual assistant gitu kan. Nah ini buat yang penasaran, profesi virtual assistant ini apa? Jadi kali ini kita akan mengenalkan nih kepada teman-teman ya, biar nggak penasaran lagi. Oke, saya lanjut aja ya. Jadi apa sih itu virtual assistant? Virtual assistant ini adalah pekerjaan yang memberikan layanan administratif atau operasional kepada klien secara remote atau jarak jauh. Virtual assistant atau asisten virtual ini menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati saat ini berkat pesatnya pertumbuhan bisnis online. Hal ini dikarenakan pemilik bisnis dapat mengandalkan virtual assistant untuk menekan biaya operasional. Jadi benar banget ya, karena dengan adanya virtual assistant ini, secara efisiensi gaji ya, karena kita kan gajinya nggak seperti orang-orang di kantoran ya, kita punya tarif sendiri. Terus untuk pekerjaan juga secara tempat kita bisa dikerjakan di mana aja. Jadi pekerjaan jarak jauh gitu ya. Nah, soft skill apa sih yang dibutuhkan untuk seorang virtual assistant? Yang pertama itu dapat diandalkan, yang kedua dapat berkomunikasi dengan baik, yang ketiga dapat manajemen waktu yang fleksibel, terus teliti dalam bekerja, memahami kebutuhan klien, cepat tanggap dan tepat waktu,
ramah, jujur, dan berperilaku sopan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang ini kita meskipun nggak bertemu secara langsung dengan klien, tapi tetap kita harus profesional, dapat diandalkan, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Biasanya kan via WhatsApp ataupun kadang-kadang saya melakukan Zoom juga untuk reporting dan lain sebagainya. Terus manajemen waktu yang fleksibel. Meskipun pekerjaan virtual assistant ini kita bisa fleksibel ya mengerjakannya. Kayak nggak ada jam khusus gitu ya untuk mengerjakan. Tapi tetap ya harus bisa profesional. Artinya kita harus tahu yang mana prioritasnya kita sebagai, kalau saya kan ibu rumah tangga nih aslinya gitu ya, pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga ataupun nanti kita sebagai seorang virtual assistant itu harus dibagi ya biar nggak timpang salah satunya gitu. Karena kalau saya biasanya memang yang prioritas itu tetap rumah tangga. Setelah itu pasti akan mengerjakan pekerjaan yang sudah ada gitu ya sama klien seperti itu. Terus teliti dalam bekerja, diupayakan untuk teliti ya teman-teman ya. Jadi setelah kita mengerjakan pekerjaan kita nih ceritanya, jangan lupa dicek lagi karena saya juga biasanya seperti itu ya agar meminimalisir revisi biasanya seperti itu. Lalu memahami kebutuhan klien itu seperti apa sih contohnya? Misalnya kalau saya seorang virtual assistant yang berhubungannya sama UMKM ya kebanyakan. Rata-rata UMKM itu butuhnya apa aja sih gitu. Jadi kita sebagai virtual assistant juga jangan sampai nggak komunikatif dan tidak solutif gitu ya. Jadi ketika klien ada masalah sesuatu yang setidaknya sebenarnya kita bisa kerjakan, kita lakukan. Nah, ini kita kasih penawaran gitu kepada klien tersebut gitu. Jadi kita punya solusi nih, gimana caranya gitu ya, biar kita juga sama klien itu punya hubungan yang baik. Kalau kliennya nyaman sama kita, karena pelayanannya kita, insya Allah nanti akan panjang gitu ya proyeknya ya, seperti itu. Lalu yaitu tadinya cepat tanggap dan juga tepat waktu. Itu juga salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh virtual assistant. Gitu. Ramah, jujur, dan berperilaku sopan tentunya ya. Meskipun kita juga nggak pernah bertemu secara langsung, tapi kita kan berhubungan di handphone ya melalui WhatsApp itu tetap harus dengan bahasa yang ramah gitu ya. Makanya untuk skill customer service-nya ini juga harus punya gitu teman-teman ya. Dan kalau bisa sih kita jangan jadi orang yang pasif, artinya kita harus tahu kebutuhannya juga seperti apa dan digali. Siapa tahu dari sana kita bisa menawarkan solusi-solusi lainnya kepada klien-kliennya kita seperti itu. Sebenarnya umum ya untuk soft skill ini ya, kadang di perusahaan-perusahaan lain juga hal-hal seperti ini juga dibutuhkan. Jadi meskipun kita kerjanya cuma di rumah aja nih ya, dasteran, tetap ya kita harus punya attitude yang bagus seperti itu. Lanjut ya teman-teman ya ke hard skill yang harus dimiliki oleh seorang virtual assistant. Sebenarnya banyak ya, virtual assistant itu tidak melulu harus seorang yang pintar desain, yang bisa kelola sosial media, tapi banyak skupnya. Jadi tergantung passionnya kakak-kakak semua ini kemana sih gitu. Ada yang senangnya nulis ya, jadi seorang copywriting ya, terus misalkan program komputer ya, jadi bisa jadi administrasi gitu, terus ada yang sukanya data entry atau perpajakan atau akuntan gitu ya. Jadi banyak macam-macam. Virtual assistant itu nggak melulu tentang sosial media manajemen ataupun konten kreator, desain grafis, tapi banyak. Apalagi nanti ke depannya ya 2025 ini pekerjaan virtual assistant ini banyak sekali dibutuhkan, bukan hanya untuk UMKM tapi untuk perusahaan-perusahaan atau company. Bisa dilihat sekarang juga udah mulai banyak dari perusahaan-perusahaan ataupun startup juga ya. Mereka tuh butuh orang-orang yang bisa bekerja di mana aja. Artinya untuk kesempatan work from anywhere itu bisa banget buat teman-teman. Dan enaknya lagi kalau virtual assistant ini ya kadang tidak membutuhkan ijazah seperti lulusan S1, D3 seperti itu ya. Ataupun misalnya IPK-nya minimal berapa, terus misalnya kayak kakak ini lulusan universitas mana, usianya berapa, dan itu nggak ada sama sekali.
ya. Untuk kita seorang virtual assistant, alhamdulillah selama ini selama saya bekerja 2 tahun ini menjadi seorang virtual assistant, nggak pernah ditanyain hal-hal yang seperti itu ya. Kalau kayak kita melamar pekerjaan di perusahaan gitu kan. Kalau seorang virtual assistant nggak pernah ditanya seperti itu, tapi lebih ke skill-nya dan juga pengalaman gitu ya. Lalu apa sih keuntungan menjadi seorang virtual assistant? Yang pertama, dapat melakukan pekerjaan secara remote atau jarak jauh. Yang kedua, waktu pengerjaannya fleksibel. Terus dapat menentukan biaya jasa atau fee sendiri. Dapat dilakukan oleh usia sampai 40 tahun ke atas. Terus yang kelima tadi sudah saya jelaskan juga ya, tidak memerlukan ijazah khusus. Seperti itu. Jadi memang jadi seorang virtual assistant itu nggak perlu background sekolah yang tinggi, IPK yang tinggi, usia batas minimal gitu tidak ada gitu ya. Jadi kita juga bebas menentukan gaji kita. Nah di sini ya teman-teman untuk gaji itu kan kita sendiri yang menentukan. Makanya biaya jasa atau fee itu kita sendiri yang menentukan. Menentukannya dari mana Kak? Menentukan itu dari jam terbangnya teman-teman, dari skill yang teman-teman miliki. Semakin banyak pengalaman itu akan semakin tinggi nanti tarifnya kita gitu ya. Nanti kita sambil tanya jawab deh ya kalau soal gaji sendiri itu, apalagi kalau pemula itu seperti apa gitu ya, nanti bisa kita tanya jawab. Sorry, kecepatan ya. Cara menjadi virtual assistant itu gimana sih Kak? Yang pertama, mengikuti berbagai pelatihan yang menambah kemampuan diri. Terus identifikasi skill, menentukan niche atau pelayanan apa saja yang akan kita tawarkan kepada klien. Yang keempat, menentukan tarif jasa pelayanan sesuaikan dengan pengalaman ya tentunya. Lalu kita harus buat portofolio. Nah, yang keenam, membangun personal branding di media sosial atau website. Yang ketujuh, mencari klien di media sosial atau website khusus mencari kerja. Itu aja sih. Yang kedelapan ketutup, sorry ya. Nah, sebenarnya kurang lebih seperti itu aja ya. Aku bikin garis merahnya aja. Apa-apa yang perlu kakak-kakak ketahui, teman-teman ketahui tentang virtual assistant. Jadi memang virtual assistant kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Ya. Nah, sambil perkenalan ya, sebentar. Teman-teman juga Oke, teman-teman sudah ada gambaran belum nih seputar virtual assistant? Boleh dong diketikkan di kolom komentar yang sudah ada gambaran, ketikan angka 1. Yang belum ada gambaran, ketikan angka 2 nih, biar kita tahu nih, teman-teman sudah ada gambaran belum nih seputar virtual assistant ini? Oke, Alhamdulillah ternyata sudah banyak ya yang paham nih ya seputar virtual assistant. Tinggal teman-teman bisa skill apa yang nantinya mau teman-teman gali dan nantinya teman-teman mau ini ya berikan atau mau cari proyeknya itu di bagian skill apa. Oke, boleh dilanjut Mbak Andin. Oke, aku kenalin diri dulu ya. Ini harusnya tadi di depan karena tadi udah keburu buka slide yang pengenalan PPT-nya. Jadi aku perkenalan diri dulu. Saya Andini Putri Permatasari, seorang virtual assistant. Kurang lebih sudah 2 tahun ini ya menjadi seorang virtual assistant. Untuk kemampuannya yang saya miliki seperti data manajemen, social management, content management, digital marketing, marketplace specialist, dan juga teamwork ya. Terus untuk pengalamannya sampai sekarang masih jadi seorang virtual assistant, terutama untuk UMKM ya, karena saya memang passionnya lebih banyak di UMKM. Lalu saya juga seorang founder komunitas virtual assistant, yaitu namanya MJava, yang baru banget dibentuk nih bulan Januari kemarin, dan alhamdulillah sudah berjalan 2 batch untuk kita program ini belajarnya gitu ya, dan sudah ada alumni-nya batch 1 yang kita bimbing dan juga untuk masuk ke loker-loker ya, dan juga klien-klien yang kita share di situ. Lalu saya juga seorang pemateri di beberapa komunitas.
yang itu masih berjalan sampai sekarang, dan juga saya seorang kreator template Canva. Sertifikatnya sebenarnya nggak harus ditulis semua ya, yang basic-basicnya aja gitu. Kurang lebih kayak gini aja sih Kak ya untuk perkenalan dirinya saya. Kita mau perkenalan dulu atau kita sharing aja dulu ya nih, ada teman-teman nih kayak Kak Retno, Kak Nuni, Kak Dian ini ya. Mereka itu juga seorang virtual asisten yang bergabung juga di M Java. Mungkin siapa dulu nih Kak yang mau sharing nih? Kak Retno dulu boleh ya, Kak Retno? Apakah standby sudah siap? Iya, Kak. Assalamualaikum. Kak Andin, Kak Waalaikumsalam. Novi, dan teman-teman semua. Ya, Kak Retno ini asisten pribadi saya kebetulan. Karena saya juga virtual asisten yang butuh asisten gitu ya. Virtual asistennya, virtual asisten. Gitu. Karena ini sebagai asisten saya sekarang masih untuk membantu beberapa proyek. Silakan Kak Ratna nih, udah diceritakan nih apa sih pengalamannya kakak sebagai seorang virtual asisten. Oh ya, jadi oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau mulai pengalamanku itu udah dari setahun yang lalu ya, tepatnya itu di bulan Januari 2023. Itu aku masih belum mulai kerja apa-apa sih, Kak. Jadi aku masih ikut pelatihan-pelatihan gitu. Terus mulai dari kan aku suka di bidang digital marketing ya, Kak, khusus di bidang digital marketing, khususnya di bagian sosial media manajemen itu. Jadi aku ikut yang kursus ke situ, ke arah situ. Terus waktu itu masih kursus dulu, bukan kursus, ikut pelatihan sih. Terus aku juga setelah ikut kan ada bekal nih, ada bekal ilmu walaupun dari pelatihan ya. Aku ikut semacam kayak volunteer, kegiatan volunteer. Nah, ini aku volunteer-nya itu cari-cari dari Instagram nih, kayak akun-akun volunteer gitu, dan alhamdulillahnya ber apa itu, dari berbekal sertifikat pelatihan itu aku bisa lolos kegiatan volunteer. Aku ikut volunteer itu selama 4 bulan ya, Kak, ya, sampai dari kapan ya tuh? Dari Desember, ya Agustus sampai Desember. Ya, Desemberan itu. Desember 2023. Terus kan setelah Desember itu kan sudah selesai ya masa volunteer-nya, dan alhamdulillah aku di-hire lagi Kak sama itu, tapi dengan sistem paid internship. Jadi magangnya berbayar. Ya walaupun apa itu, walaupun masih uang saku ya Kak ya, yang nominalnya masih sedikit, tapi ya alhamdulillahnya masih bermanfaat lah ya, bisa jadi motivasi untuk kedepannya. Terus alhamdulillah ini di bulan Januari juga, jadi kayak alhamdulillah kayak rezeki bertubi-tubi gitu, aku lihat loker, oh ada apa itu, Kak, Miss Project lagi nyari virtual assistant nih, aku daftar aja dan alhamdulillah diterima. Itu sampai sekarang ya. Jadi aku jadi virtual asistennya Miss Project itu dari bulan Januari sampai sekarang. Alhamdulillah ya, emang rezeki pengantin baru ya Kak Retno ya. Iya, alhamdulillah. Jadi Kak Retno ini awalnya sebagai volunteer, volunteer itu relawan gitu ya teman-teman ya. Iya, Relawan itu dari awal nggak dibayar. Lalu betul. ada internship ya, itu dapat Iya, internship ya Kak. Artinya kakak iya, dibayar ya, kakak yang iya, mendapat upah betul. seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ada internship ataupun disebutnya magang ya. Magang itu Mm-mm. ada yang kita nggak dibayar, ada yang dibayar. Biasanya seperti itu.
Tapi dua-duanya itu kalau menurut saya berharga ya, karena yang dicari itu pengalaman. Nah, pengalamannya itu nanti yang akan kita cantumkan di portofolionya kita. Seperti itu ya Kak Retno ya. Betul, Kak. Nah, iya makanya kenapa saya pilih Kak Retno waktu itu, karena saya juga melihat pengalamannya Kak Retno gitu ya teman-teman ya. Gimana caranya sih biar kepilih? Nah itu, biar kepilih sama orang, company gitu ya, ataupun UMKM, kita harus punya portofolio yang bagus, yang menjual. Artinya pengalaman kita harus dibanyakin seperti itu ya. Oke, selain Kak Retno nih, Kak Nuni mana ya Kak Nuni? Assalamualaikum, Miss Andi, Kak Kak Nuni, Novi, dan teman-teman semua. Oke, Kak Nuni boleh langsung sharing ya. Kak Nuni ini adalah peserta M Java dari batch 1 ya Kak Nuni ya. Iya, betul. Boleh ya latar belakangnya sebelumnya apa sih Kak Nuni ini, orang-orang pengen tahu nih, terus sampai sekarang jadi VA, apa aja sih yang sudah Kak Nuni dapatkan gitu ya. Boleh ya di-sharing ya. Boleh, boleh. Tapi aku nih newbie nih ya. Aku tuh sebetulnya baru ikutan kelas Miss Project itu yang kemarin batch 1 itu. Terus sebelumnya memang aku tuh udah tertarik ke dunia desain, ikut beberapa kelas desain, terus belajar-belajar copywriting, apa ya hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah, kebetulan ikut M Java tambah lagi ilmunya gitu ya, malah kayaknya lebih lebih meningkat gitu. Nah, terus alhamdulillah lulus masuk di 27 besar ya Miss ya kalau nggak salah ya. Ya, dari 100 Uh, peserta yang lalu cuma 28 orang. oh iya 28. Ya, alhamdulillah lulus ya. Senang gitu. Ternyata bisa juga. Kemudian di sana di M Java itu sama Miss Andin kita ada grup talent ya gitu. Maksudnya yang lulus-lulus itu. Kemudian di-share kesempatan-kesempatan pekerjaan gitu ya, lowongan-lowongan pekerjaan yang magang ataupun yang berbayar gitu. Nah, karena aku merasa aku mah ilmunya masih sedikit gitu ya. Terus kayaknya aku coba yang magang aja deh dulu ikutan gitu. Alhamdulillah ternyata keterima gitu kan. Keterima di suatu agensi yang bernama Firly. Dan akhirnya sekarang aku magang di Laris. Mereka bergerak di bidang kemasan packaging gitu. Baru beberapa belum lama lah gitu. Nah, di sini tuh kita memang dituntut untuk bisa agak sedikit desain ya gitu, karena kan kita harus bikin akun, ngedesain akun kita gimana di beberapa media sosial gitu. Aku kemarin di challenge 10 media sosial gitu yang kayak Lokanto, terus kayak masuk ke LinkedIn gitu ya, kayak gitu-gitu deh. Gitu aja sih, baru begitu tuh Miss. Pengalamannya, mudah-mudahan bisa terus. Oh ya, ini magang ini aku kayak dikontrak gitu ya, bukan dikontrak ya, lamanya itu 3 bulan gitu. Mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan dan panjang, bisa betah gitu ya. Amin. Udah seperti itu aja sih Miss pengalamannya. Amin, mudah-mudahan lancar ya. Dan setelah ini siapa tahu bisa di-hire beneran ya. Maksudnya enggak Amin. lagi ya. Amin. Ya. Karena memang kesempatan kayak gini nih yang berharga banget untuk jadi batu loncatan kita gitu. Iya betul Miss. Jadi kita punya pengalaman lebih ya gitu. Jadi naikin skillnya kita juga, nambahin pengalaman dan portofolionya kita seperti itu. Oh iya, itu juga teman-teman yang mau ibaratnya yang mau mencari pekerjaan atau mau pengen dapet gitu ya klien, kuncinya di portofolio kita gitu ya. Kebetulan saya alhamdulillah di M Java itu pokoknya
wah daging banget deh, diajarin semuanya gitu. Saya juga senang gitu kan. Nah, jadi di portofolio kita itu benar-benar gitu kan, kita tuh masukin hal-hal yang apa nih skill kita gitu, dan itu yang dilihat kan sama klien gitu. Aku rasa sih kenapa aku kemarin diterima ya salah satunya itu gitu ya. Oke, emang benar ya, portofolio itu penting banget. Ini dia nanya kan, kenapa magang itu ada pendapatan, terus kontrak kerja VA apa ada, seperti itu. Kalau kontrak kerja itu biasanya tergantung ya, kesepakatannya dengan klien itu seperti apa. Terus kalau magang itu apa ada pendapatan, ada yang ada yang enggak. Nah, itu juga tergantung nih nanti sama si kliennya gitu ya. Kalau emang pemula itu banyaknya nyari emang magang-magang gitu ya Kak ya. Ya Iya meskipun betul. kita dibayar tapi kita dapat pengalamannya dan portofolionya itu yang jadi modalnya. Benar ya Kak ya? Ya betul Kak, apalagi kayak saya yang masih baru gitu ya. Kalau kayak Kak Retno kan tadi udah apa namanya berpengalaman. Nah, buat saya ini merupakan hal yang bagus gitu untuk nambahin oh pernah lo magang di sini gitu. Gitu Kak. Gitu Miss. Sekali sharingnya. Mudah-mudahan lancar ya di Firly ya. Di Laris Miss jadinya masuknya ke Ya, Laris. ya oke, sip, sip, sip. Iya, Untuk makasih. iya, untuk Kak Dian apakah sudah bisa sharing Kak Dian? Ya, halo, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Oh, ini nih Kak Dian nih, ini luar biasa ini pengalamannya. Gimana Kak Andin? Gimana gimana? Gimana nih? Sharing-sharing apa nih? Oke, Tentang ini ya. dari background kali ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang apa? Usia senja ya Kak ya. Mau berbagi semangat nih gitu. Nah, nih Kak Dian nih, boleh langsung aja di sharing-sharing. Oke, gini, kenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Asih Purbani, jadi saya ibu dari 3 orang putra, dan kebetulan tahun ini usia saya udah menginjak 48 tahun, Kak Andin, gitu ya. Dunia virtual assistant adalah dunia yang baru buat saya. Saya dulu selama 10 tahun itu mendalami dunia direct selling, mulai dari sales, kemudian menjadi leader, gitu ya. Di tahun 2024 ini saya switch career, dan kebetulan kepengen jadi seorang virtual assistant. Kenapa saya pengen jadi virtual assistant? Saya ngerasa virtual assistant itu adalah pekerjaan yang cocok dengan saya sebagai seorang ibu yang nggak perlu ini loh Kak, kalau aku ngeliat ya virtual assistant itu kita nggak akan ditanyain ijazah kita lulusan apa gitu ya, nggak akan juga ditanyain usia kita itu berapa. Yang paling dilihat ketika kita turun menjadi seorang virtual assistant adalah skill apa yang kita miliki gitu. Nah, makanya saya kemudian ketika mau switch career saya memilih menjadi seorang virtual assistant. Dan satu lagi yang menjadi keutamaan saya, menjadi pertimbangan saya untuk menjadi virtual assistant adalah kerjanya itu remote, nggak perlu nggak perlu datang ke kantor, jadi bisa dikerjakan di rumah aja gitu. Sebagaimana cita-cita saya dari dulu adalah saya pengen dapat penghasilan tapi dari rumah aja gitu Kak Andin. Iya Kak Dian, benar banget ya, karena emang ibu rumah tangga yang biasanya tadinya juga kerja ataupun produktif ya, ketika harus resign, harus ngurus balik lagi jadi ibu rumah tangga biasa tanpa pekerjaan itu sesuatu hal yang ganjil. Kayak saya gitu kan, saya ini kan dulunya bekerja gitu juga. Ketika resign, terus kayak merasa jenuh, nggak ada apa namanya income yang saya dapat sendiri gitu kayaknya aneh gitu kan. Nah, kita biasanya kan kalau ibu rumah tangga jualan online gitu ya. Sedangkan saya makan jualan online ini kayaknya bukan passion saya nih gitu kan. Pun udah belajar sana sini kok kayaknya ini bukan passion saya nah, gitu. Mungkin teman-teman juga nanti ada yang boleh nanya nih ya latar belakang saya kenapa terjun di virtual assistant itu mulainya dari apa, itu mungkin akan sangat mengejutkan ya. Jadi Kak Dian aja dulu deh yang mau sharing
Iya, kayaknya banyak pertanyaan terkait skill ya, terkait bayaran. Gini teman-teman, balik lagi tadi saya bilang ya. Kalau Kak Andin kan ininya fokusnya di UMKM gitu ya. Gini, skill apapun yang kita miliki itu bisa kita jadiin virtual assistant. Gitu ya. Ada suara masuk. Skill apapun yang kita miliki itu bisa kita tawarkan jasa kita sebagai seorang virtual assistant gitu. Karena satu perusahaan, satu entitas bisnis itu ada perlu banyak apa ya? Ada perlu banyak skill untuk menopang bisnisnya biar bisnisnya bisa jalan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya skillnya apa ya Kak ya? Kalau kayak saya gini, saya juga pertama kali mau jadi virtual assistant itu bingung apa ya yang mau saya jual gitu karena saya tidak punya portofolio gitu. Saya mengawali ketika di direct selling itu dari seorang ibu rumah tangga, benar-benar ibu rumah tangga. Saya lulus kuliah, nggak pernah kerja jadi profesional, tapi terjun langsung menjadi sales gitu ya di sebuah perusahaan direct selling. Skill apa yang bisa saya tawarkan ya ketika saya kemudian menjadi seorang virtual assistant. Nah, karena saya punya skillnya adalah saya punya pengalaman dari sales, kemudian jadi leader, naik jadi supervisor, jadi manager, jadi senior manager. Saya punya skill ketika saya menjalani peran saya sebagai sales tadi sampai leader itu, saya punya skill untuk mendevelop orang, untuk merekrut ya, untuk merekrut tadinya dari 10 sales, kemudian sampai endingnya saya bisa mengolah ratusan sales, saya terakhir jadi supervisor itu ada 800 sales di bawah saya gitu. Nah, itu saya masukin sebagai portofolio saya, itu skill saya. Kemudian ketika saya di direct selling itu juga ya, apa aja yang saya lakukan? Saya juga bikin iklan gitu ya, saya bikin desain dengan Canva, saya bikin materi iklan dengan materi video gitu untuk iklan. Itu saya masukin sebagai apa namanya? Sebuah portofolio saya gitu. Jadi apapun yang udah kita miliki, pengalaman yang kita miliki itu bisa, kalau menurut saya ya, bisa kita masukkan sebagai nilai jual kita gitu untuk kita tawarkan kepada klien kita ketika kita mau bergerak sebagai seorang virtual assistant. Apalagi kalau baru awal-awal gitu. Nah, kemudian saya sadar diri, meskipun saya sudah punya pengalaman banyak di dunia direct selling, tapi ketika saya mau menjadi virtual assistant, saya adalah orang baru, saya adalah newcomer gitu ya. Saya sadar diri bahwa saya harus gini, ketika kemudian saya mau bekerja sebagai seorang virtual assistant, gitu, saya mau dapatkan klien, kayak tadi Miss Andin bilang, saya nggak ujuk-ujuk nawarin harga saya dengan nilai yang fantastis gitu ya. Ya sadar diri aja karena saya kalau di dunia direct selling saya cukup senior gitu kan 10 tahun dengan track record saya gitu ya. Tapi di dunia virtual assistant itu saya baru gitu. Nah, jadi ketika kemudian ditawarin yang harganya gitu ya, misalnya digitnya jauh banget dari dulu penghasilan saya ketika di dunia direct selling, ya saya terima gitu. Saya terima dulu karena saya ingin membangun portofolio gitu ya sebagai seorang virtual assistant gitu. Malah kemudian saya jadi dapat tawaran yang lebih menarik itu ya Kak Andin ya. Jadi saya sekarang ada menangani satu klien bukan hanya sebagai seorang virtual assistant, malah saya diajak yuk ngembangin bisnis ini, nanti kita ada hitung-hitungan, saya akan nawarin saham begitu Kak Andin gitu ya. Karena saya ketika ketemu dengan klien tersebut, saya actingnya bukan hanya sebagai virtual assistant yang saya harus ngerjain ini, ngerjain ini. Saya diajak brainstorming tuh sama kliennya Kak Andin gitu. Nah, ketika diajak brainstorming gitu ya, mungkin yang keluar dari saya itu adalah karena kebiasaan mendevelop ya. Jadi mungkin harusnya begini kali bisnisnya, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Saya mungkin nanti bisa masuk di sisi ini kayak gitu Kak Andin gitu. Jadi jadi kayak gitu saya malah dapat kesempatan yang lebih luas gitu ketika kemudian saya terjun sebagai seorang virtual assistant tanpa tadi saya nggak mikir dulu saya akan dibayar berapa. Saya bahkan ketika ketemu klien itu saya bilang gini, saya nggak apa-apa, nggak usah dibayar dulu gitu karena saya ini baru, dunia virtual assistant itu adalah baru buat saya gitu ya. Tapi saya butuh portofolio gitu. Aku bilang saya butuh portofolio. Kalau nanti ibu senang dengan hasil kerja saya gitu ya, ternyata ini bisa bisa sesuai dengan harapan ibu. Saya harapannya ibu bisa memberikan feedback kepada saya gitu. Nah itu menjadi portofolio saya. Dulu saya awalnya gitu, itu ketemu klien kemarin gitu Kak Andin gitu. Saya tawarin yang gratis dulu gitu ya, nggak ujuk-ujuk karena saya merasa saya punya pengalaman 10 tahun di dunia direct selling gitu ya.
nggak ujuk-ujuk harus bayaran besar gitu. Karena saya paham banget, saya baru memulai karir ini di Januari 2024, baru banget gitu. Jadi gitu, Kak Andit. Ya, terima kasih banyak nih Kak Dian sharingnya. Ini emang kurang lebih jalurnya seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi untuk teman-teman yang emang pemula banget. Meskipun seperti Kak Dian yang background-nya sebenarnya sudah luar biasa gitu ya. Tapi itu kan masih baru gitu. Dan ya memang kita harus punya attitude yang bagus juga ya Kak Dian ya. Kita harus tetap untuk nggak harus meninggi gitu ya. Aku juga kalau dapat klien pasti aku ajakin brainstorming dulu. Biasanya kan klien-klien aku itu orang UMKM. Pasti aku tanya dulu, kakak kebutuhannya apa. Saya sendiri loh yang saya sebagai PM malah saya yang mewawancarai, istilahnya saya yang mau hire tapi saya mewawancarai gitu. Kalau saya kebiasaannya seperti itu, kebutuhannya mereka itu apa, terus apa aja yang udah pernah dilakuin, terus bisnisnya itu apa, bergerak dalam bidang apa, produknya seperti apa, sosial medianya seperti apa yang dulunya. Jadi saya bisa lihat tuh background-backgroundnya seperti apa dulu, baru kita kasih masukan sesuai dengan analisanya kita. Dan alhamdulillah sih selama ini klien selalu, makanya suka sama saya itu, suka lengket gitu ya, suka berdiskusi karena saya bisa untuk melakukan brainstorming seperti itu, bisa untuk ngasih win-win solution gitu kepada klien-klien. Jadinya kita selalu diandalkan gitu sama klien, dan proyek kita panjang gitu ya teman-teman ya. Jadi virtual assistant itu ada proyek per pekerjaan dengan jangka waktu singkat, ada yang long term, dalam artian kalau saya biasanya itu per bulan, itu udah long term. Untuk yang teman-teman ketahui, kalau misalnya saya ya sebagai virtual assistant dulu nih di awal, saya mengawali sebagai orang yang bikin akun TikTok Shop. Dulu waktu tahun berapa ya, 2 tahun belakangnya kan TikTok tuh lagi booming-boomingnya banget. Nah di situ saya masuk menawarkan jasa sebagai pembuka akun TikTok Shop, karena untuk buka akun TikTok Shop itu dulu cukup sulit ya, dan tidak semudah marketplace yang lain. Nah, untuk satu pekerjaan itu saya minta biaya 50.000. Alhamdulillah makin banyak tuh ya, setiap harinya selalu ada aja orang yang minta dibuatkan akun TikTok Shop. Nah, dari situ mulai berkembang dari mulut ke mulut, karena saya kan juga minta testimoni ya untuk dipajang di sosial medianya saya. Nah dari situ berkembang, tiba-tiba ada yang nanya ke saya, bisa buatin jasa desain nggak, bisa sosial medianya mereka dikelola nggak. Nah dari situlah peluang-peluang langsung berdatangan, alhamdulillah. Nah gitu ya. Jadi dari itu kan kalau kelola sosial media biasanya saya long term, minta yang per bulan. Per bulannya itu dulu tuh masih sekitar 200-300 ribu lah ya untuk satu klien ya. Dan saya dalam 1 bulan bisa menghandle lebih dari 3 klien, kadang 4, kadang 5, kadang 6. Jadi tergantung tuh bulan itu saya dapatnya ada berapa klien. Jadi kakak-kakak bisa hitung sendiri gitu ya, dengan biaya. Kalau yang kecil-kecil 50.000 ya, setiap hari kan kalau masuk lumayan ya, setiap hari ada orang yang minta jasa kita, dikit-dikit 50.000 gitu dulu. Terus sampai per bulannya 200-300 ribu rupiah gitu ya. Nah, mulai banyak yang saya handle, alhamdulillah saya mulai naikin tarif gitu ya, udah mulai sekitar sekarang untuk long termnya 500 sampai 3.500.000 itu untuk satu klien. Dan dalam satu klien itu, dalam 1 bulan saya menghandle lebih dari 3 klien. 3, 4, 5, 6 klien dengan tarif yang berbeda-beda, minimal 500.000 tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa akumulasi sendiri ya, kira-kira pendapatan saya berapa gitu ya. Kalau misalkan dengan minimal 500.000 aja, saya handle 6 orang, itu bisa dapat 3 juta. Itu di luar yang proyek kecil-kecil tuh, ya, yang 100.000, yang kalau desain itu dimulai dari 75-100.000, kayak gitu ya teman-teman. Jadi lumayan banget gitu, menurut saya ya. Ini sangat lumayan banget di zaman sekarang yang emang susah banget cari kerja. Bahkan lulusan baru pun ya untuk langsung dapat kerja itu sangat sulit gitu. Jadi memang teman-teman skillnya itu yang perlu ditambah, di-upgrade.
saya background-nya itu jualan online, makanya saya dapat ilmu VA juga karena pengalaman saya pribadi dari jualan online. Saya juga ikut-ikut ini ya, kayak pelatihan berbayar maupun gratis ya. Dari yang gratis-gratis itu kan lumayan ilmunya saya dapat gitu ya. Dari situ juga kalau yang berbayar itu mulai saya pernah paling mahal itu 900-an. Itu pun ngutang teman-teman, kalau teman-teman mau tahu itu saya dengan harga biaya kursus waktu itu utang Rp980.000. Dan alhamdulillah 3 bulan kebayar lebih dari itu, karena itu investasi ya teman-teman. Kalau ada pelatihan seperti itu investasi. Percaya itu adalah investasi. Karena akan balik berlipat-lipat ke kita. Gitu ya teman-teman ya. Itu akan balik berlipat-lipat ke kita. Jadi jangan merasa rugi kalau misalkan ada pelatihan online yang berbayar, karena itu adalah investasi. Dan terbukti sampai sekarang ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari itu mendatangkan rezeki yang berlipat dari harga yang saya investasikan gitu. Masya Allah, luar biasa nih ya Mbak Andin sama Mbak Dian. Gimana teman-teman nih, tambah semangat nggak untuk belajar mengenai virtual assistant nih? Boleh dong komentarnya nih di kolom komentar. Luar biasa nih Kak Imah nih. Yang lainnya boleh? Boleh raise hand mungkin ya, dan ngomong aja Boleh. nggak apa-apa ya. Kalau ini banyak banget yang WhatsApp ya, yang WhatsApp yang di chat gitu. Boleh Ya ya, boleh teman-teman, silahkan raise hand yang mau tanya. Mbak Andin, Mbak Novi ya, aku boleh jawab sedikit nggak tadi pertanyaan ada di chat gitu ya, nanyanya gimana cara saya mengenalkan menjadi seorang virtual assistant gitu. Boleh, boleh. Gini, kadang-kadang kita kan gini, kan saya nggak punya pengalaman sebagai seorang virtual assistant gitu ya, tapi saya pengen dapat klien untuk pekerjaan saya sebagai seorang virtual assistant. Cuman saya nggak mungkin ngiklanin diri saya udah begini begitu sebagai seorang virtual assistant kan, karena saya baru. Saya ketika ngiklanin diri saya justru ketika proses belajar saya menjadi seorang virtual assistant untuk dapat klien. Dan itu saya lakukan, kalau saya kebetulan karena saya kelahiran tahun 76 gitu ya, kalau emak-emak tahun 76 kayaknya biasanya mainnya di Facebook bukan di IG gitu ya. Correct me if I'm wrong gitu ya. Nah, saya rajin branding diri saya di Facebook gitu ya. Mulai Januari 2024 itu saya langsung nge-switch tuh brandingnya. Kalau dulu brandingnya adalah peran saya sebagai leader gitu di sebuah perusahaan direct selling, ngenalin produk yang saya jual gitu ya. Since Januari 2024 saya switch itu personal branding saya di Facebook gitu. Padahal saya waktu itu saya udah ikutan kelas VA atau belum ya, saya lupa. Tapi saya switch, saya tulis cita-cita saya pengen jadi virtual assistant di tahun 2024 ini gitu. Nah, sembari saya nulis begitu, saya juga cari-cari kelas VA dan komunitas VA. Kenapa begitu? Karena saya merasa itu jadi jalan masuk saya untuk saya bisa menjadi seorang profesional asisten. Saya nggak mungkin bergerak sendiri. Saya pasti butuh komunitas, karena saya yakin ketika saya bergabung dari komunitas, saya bisa ngambil pengalaman dari orang-orang yang sudah bergabung, udah lama menjadi virtual assistant. Contohnya Mbak Andin ini. Nah, karena saya nyari-nyari, ketemu tuh saya dengan komunitasnya Mbak Andin, dengan ada komunitas lainnya gitu. Dan di situ saya saya mungkin nggak terlalu aktif untuk ngejawab di grup gitu ya. Tapi ketika ada Mbak Andin ngomong apa, atau yang udah punya pengalaman itu jadi virtual assistant itu ngomong apa, saya baca tuh, saya serap ilmunya gitu. Dan ketika kemudian M Java ngeluarin kelas, saya ikutan kelasnya gitu. Meskipun mungkin gini, kayaknya ilmunya udah saya pahami deh. Tapi balik lagi ya, itu apapun ilmu, meskipun itu udah pernah kita udah pernah kita punya ilmunya, tapi pasti akan menemukan insight baru ketika ada orang lain yang memberikan ilmu tersebut gitu. Dan ternyata saya banyak dapat insight dengan ikutan kelas VA-nya di M-Java ini. Dan kelasnya itu sangat affordable banget gitu ya. Bukan kayak mungkin kalau teman-teman sering lihat iklan
apa kelas VA yang base-nya dari Singapura itu gitu ya, itunya orang Rusia atau orang apa ya, itu lumayan tuh harganya sampai juta-jutaan gitu, minimal 4 juta kalau nggak salah. Nah di Mbak Andin ini gitu saya ikutan affordable banget, nggak nyampe 100K waktu itu bahkan saya ketika ikut gitu, tapi ilmunya banyak dan tadi saya dapat jaringan gitu ya, saya dapat jaringan sesama teman-teman komunitas. Kemudian kalau kita berhasil lulus dari kelasnya itu gitu ya, lulus dari kelasnya Mbak Andin, kita dapat kesempatan masuk ke grup pekerja gitu. Kita dapat kesempatan ikutan magang bersama Mbak Andin gitu ya di klien-klien yang Mbak Andin dapatkan gitu. Begitu juga saya ada ikutan kelas VA lainnya yang harganya lumayan gitu ya. Sampai 10 kali lipat dibandingkan di kelasnya Mbak Andin, ya sama juga ilmunya juga sama mirip-mirip, tapi saya dapat insight lain di kelas tersebut gitu. Kemudian saya jadi punya komunitas lagi di kelas tersebut. Saya juga punya teman-teman baru lagi sesama teman-teman VA gitu. Jadi itu hal-hal yang saya jalani sehingga menurut saya itu yang membuat saya bisa dapat klien saat ini gitu. Padahal saya baru memulainya untuk menjadi VA itu baru ya di bulan Januari itu gitu. Proses saya belajar di kelasnya Mbak Andin, proses saya belajar di kelas komunitas lainnya gitu ya. Apa yang saya dapat, kemudian tugas-tugas yang diberikan itu saya upload ke Facebook itu yang membuat saya dapat kerjaan ini gitu karena saya rajin melakukan personal branding. Saya nggak diem-diem aja. Saya pilih jalur personal branding lewat online karena memang saya tahu kekuatan saya itu adanya di situ gitu. Kekuatan saya itu adanya di online. Saya bukan yang kuat di offline nawarin jasa, datang ketemu orang gitu ya, sambil nangga aku VA atau nawarin ke teman ketemu muka enggak. Saya melakukannya secara online karena saya ngerasa bahwa justru peluangnya itu akan lebih besar gitu ya ketika saya ngumumin saya mau jadi VA nih di online gitu. Saya punya follower saya di Facebook itu udah 10.000. Peluangnya lebih besar untuk orang lebih banyak tahu bahwa saya pengen jadi VA, bahwa saya sedang membangun karir sebagai VA dibandingkan saya dari pintu ke pintu, let's say gitu ya bahasanya secara offline. Jadi saya melakukan personal branding. Proses saya ketika belajar menjadi VA dan itu justru yang bikin saya dapat dapat klien gitu. Masya Allah, luar biasa nih Mbak Dian ya. Tambah semangat dong ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya nih Mbak Andin itu ada kelas atau buka kelas, kira-kira teman-teman ada yang mau nggak? Boleh dong di kolom komentarnya nih ya. Saya mau cek nih, teman-teman ada yang mau ikutan nggak? Kalau misalnya Mbak Andin dan teman-teman ini mau ngadakan kelas, boleh. Wah, Kak Dewi, Kak Dian, boleh yang lainnya? Boleh saya izin share ya 5 menit ke teman-teman. Boleh ya, teman-teman ya, saya share sedikit ya informasi ke teman-teman. Siapa tahu dari beberapa teman-teman ini ada yang tertarik nih nantinya ikutan kelas ataupun juga mau upgrade diri. Oke, izin untuk share screen terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nanti untuk tanya jawab akan dilanjut setelah saya share sedikit sedikit hal yang akan aku sharingkan nih. Oke, bentar teman-teman ya. Oke, ini kelasnya dari Mbak Andin bersama komunitas Optima dan juga M Java. Nih kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ingin jadi virtual assistant tapi masih bingung nih gimana caranya untuk menjadi virtual assistant. Nah, di kelas ini nanti kita akan belajar skill untuk teman-teman bisa menjadi virtual assistant. Oke, siapa aja sih mentornya? Sebentar nih ya, mouse-nya agak error nih teman-teman. Nah, ini untuk perkiraan target market ya. Yang ini aja untuk yang di Indonesia, teman-teman ya, ini sampai 1.500.000 untuk target market virtual assistant. Ini belum yang di luar negeri ya, teman-teman. Karena kita kalau misalnya bekerja secara remote, itu kan kita bisa bekerja di mana aja gitu ya.
bisa bekerja di nggak hanya di Indonesia aja, tapi bisa juga kita dapat kliennya dari luar negeri. Oke. Nah, ini untuk kisaran gaji, nanti memang ini untuk kisaran gaji kita bisa menentukan sendiri, atau ketika kita melamar itu juga biasanya ada ini ya, ada gajinya itu berapa kayak gitu. Karena sekarang juga sudah banyak banget loh teman-teman ya, kayak misalnya Pintarnya, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, terus kita lulus, itu juga banyak banget yang mencari pekerjaan freelance atau virtual assistant. Ada yang menjadi content creator, ada yang desain grafis, dan juga ada banyak di sana. Nah, ini untuk gajinya sekitar 5 sampai 15 per jam ya untuk gajinya. Tentu nanti berbeda-beda ya untuk gajinya. Ini hanya perkiraan aja. Nah, tapi mungkin nih teman-teman di sini yang ingin menjadi virtual assistant tapi masih banyak terkendala. Ya, terkendala dari apa? Mungkin dari teman-teman belum tahu nih gimana caranya memulai menjadi virtual assistant. Masih bingung. Aku harus memulai dari mana nih? Apa yang harus saya pelajari step awal ketika kita mau menjadi virtual assistant? Mungkin juga teman-teman di sini belum tahu nih skill apa yang harus dimiliki sebagai virtual assistant. Belum tahu juga, tidak tahu caranya promosi ya, kita mempromosikan diri kita menjadi virtual assistant itu seperti apa, dan belum tahu juga mencari job ya, mencari jobnya atau web-web, dan juga mungkin kita cari di Instagram atau yang lain sebagainya itu belum tahu cara mencarinya. Yang selanjutnya belum punya pengalaman untuk menjadi virtual assistant, tidak mempunyai komunitas sesama virtual assistant untuk saling bertukar pikiran, karena ini penting banget ya, Mbak Dian pun juga ikutan kelas untuk bisa join di komunitas, karena di komunitas itu nggak hanya share job aja, biasanya juga saling menguatkan dan juga saling memotivasi satu sama lain di dalam grup tersebut. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman juga belum mempunyai komunitas pencari kerja. Oke. Nah, karena permasalahan itu, kami hadir nih teman-teman untuk ada kelas ingin menjadi virtual assistant. Siapa aja mentornya? Nanti ada Mbak Andini Putri Permatasari. Beliau adalah virtual assistant, owner dari Miss Project, dan juga founder dari M Java. Siapa lagi? Ada juga dari, nanti ada Mbak Retno juga. Beliau juga nanti akan mengajar, dan ada Kak Hafida Eviana, nanti akan belajar Canva ya teman-teman ya. Terus ini belajarnya apa aja? Ya, ada 3 modul yang nantinya bakalan teman-teman pelajari. Yang pertama adalah modulnya merencanakan konten dengan social media planning. Oke, nah ini materinya ada banyak banget. Apa itu social media planning, pengertian dari social media planning, penetapan tujuan dan sasaran langkah, langkah-langkah menentukan tujuan dan sasaran mengembangkan media sosial melalui metode SMART. Metode SMART juga akan dijabarkan dan juga akan diberi contoh seperti apa. Juga akan ada materi analisa target audience. Ini penting banget untuk teman-teman tahu. Yang selanjutnya memilih platform media sosial yang mau digunakan ke depannya. Membuat konten berkualitas. Seperti apa untuk membuat konten yang berkualitas biar banyak view-nya, biar banyak yang check out di sana. Selanjutnya akan belajar penjadwalan posting. Nah, ini biasanya yang sering bikin nggak konsisten ya, itu adalah di postingan. Kalau kita menjadi virtual assistant, kita kan harus posting sesuai dengan jadwal. Nah, di sini nanti akan diajari untuk gimana caranya menjadwalkan postingan sehingga bisa posting terus ya. Selanjutnya interaksi dengan audiens, gimana caranya tips cara meningkatkan engagement dengan audiens. Selanjutnya mengukur dan analisa kinerja. Oke, modul yang kedua nanti materinya ini ya. Bentar. Nah, nanti untuk materi modul yang kedua, nah, ini materi untuk yang kedua, teman-teman ya. Nanti untuk linknya akan aku bagikan juga, biar teman-teman nanti bisa simak materi apa aja yang bakalan di-share di sini. Nah, ini untuk materi yang ketiga, untuk modulnya akan belajar seputar Canva. Ya, jadi teman-teman di sini nggak hanya belajar seputar media sosial, tapi juga teman-teman bakalan belajar gimana caranya untuk nanti bisa mendesain.
Oke, di sini untuk belajarnya nanti teman-teman tidak hanya berupa teori aja, tapi teman-teman juga bakalan praktek dan dinilai oleh mentor. Karena nanti ada nilai kelulusan yang dari nilai kelulusan itu nanti teman-teman bisa bergabung di grup magang dan juga grup untuk share loker ya, dan juga grup magang. Nah, kelasnya berlangsung berapa lama? Kelasnya berlangsung selama 1 bulan. Ya, full 1 bulan. Nanti ada libur, teman-teman tenang aja, karena ini kita mau lebaran ya, masih yang cukup lama ya. Nah, nanti belajarnya di tanggal 1 April sampai tanggal 10 Mei. Nanti hari raya libur sekitar 10 hari ya, teman-teman, untuk belajarnya. Oke, ini untuk 50 pendaftar pertama ya, sudah banyak yang join juga teman-teman ya. Nanti akan dapat bonus. Bonusnya juga nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman bakalan dapat template story promosi Canva seharga 99.000. Ini bisa jadi senjata teman-teman nanti ya untuk membuat template. Nah, yang kedua, dapat template landing page web Canva. Ini seharga 299.000, dan juga saya kasih bonus untuk video materi membuat link checkout otomatis. Nanti link checkout otomatis itu seperti yang nanti bakalan saya bagikan ke teman-teman. Sehingga teman-teman itu bakalan lebih mudah. Misalnya nih, teman-teman itu kan bikin landing page seperti ini, terus tinggal di-share-share aja ketika membangun personal branding di Facebook atau di Instagram, linknya itu tinggal dibagikan aja di sana, sehingga mereka sudah bisa melihat portofolionya teman-teman, jasanya teman-teman, dan ketika mereka check out, itu bisa langsung check out secara otomatis. Sehingga teman-teman tinggal follow up aja nanti ke depannya. Oke. Nah, harganya berapa? Harganya harusnya 697.000. Ya, setelah saya diskusi sama Mbak Andin ya, Mbak Andin bisa harganya lebih hemat, bisa banget. Ternyata harganya hanya 99.000. Teman-teman sudah belajar selama 1 bulan full, dipandu di sana, dan juga teman-teman akan mendapatkan 3 bonus ya, yang bakalan teman-teman bisa gunakan untuk nantinya skill-nya ya, bisa digunakan untuk nanti menjadi virtual assistant. Masih ada fasilitas lain nggak? Nah, nanti fasilitas lainnya itu teman-teman bisa gabung grup pekerja dan juga grup magang ketika teman-teman nanti lulus. Makanya ketika teman-teman join di kelas, itu di dalam kelas itu sebaiknya benar-benar full untuk belajar ya di sana, karena nanti akan dibimbing dan juga akan ada tugas, dan tugasnya akan dikoreksi juga oleh para mentor. Jadi nggak cuma di ini ya, kasih materi-materi, tapi nggak ada tugas, dan juga nggak ada store tugas di sana. Nah, ini beberapa testimoni ya, teman-teman ya, testimoni dari beberapa teman-teman yang sudah mendapat klien. Ya, ini ada yang dapat project kelola sosmed dan marketplace. Ini juga ada yang bayaran dari Instagram, kelola Instagram. Ini dapat project kelola sosmed juga. Ini lolos magang virtual internship digital marketing SEO. Terus juga ada yang lolos loker volunteer, dapat project kelola sosmed. Ini juga kelola sosmed lagi. Nah, ini bayaran kelola akun TikTok. Ini juga akun sosmed. Nah, kelola akun TikTok ini teman-teman ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Saya juga mau share ya, sebenarnya saya tuh juga bukan virtual assistant, tapi gimana ya, mungkin sebenarnya virtual assistant juga, dulu juga nggak tahu ya, kalau itu tuh sebenarnya pekerjaan virtual assistant gitu. Karena saya sering membuat konten di TikTok gitu ya, banyak juga yang ngechat saya, gimana sih Mbak, kalau misalnya saya mau di-handlekan TikTok-nya itu bisa atau enggak, kayak gitu. Terus juga desain, apakah bisa didesainkan, kayak gitu. Ternyata ketika kita itu membuat atau ini ya, branding ya, itu tuh walaupun kita nggak menawarkan jasa, ternyata ada juga yang pada ngechat dan ingin dikelolakan. Nah, itu beberapa yang tadi gaji untuk kelola TikTok itu adalah punya saya, teman-teman ya, yang saya dulu itu setiap satu konten itu saya hargai di 75.000 satu konten.
Ya, seperti itu teman-teman ya. Mungkin yang mau tanya boleh silahkan ya di kolom chat atau yang tanya secara ini. Tadi udah ada yang raise hand ya. Iya, Oh, untuk linknya ya teman-teman. Tadi untuk linknya aku boleh. belum share. Nih ya teman-teman ya. Untuk linknya akan aku share di kolom komentar nih. Untuk 50 pendaftar ya. Nanti untuk bonusnya silahkan bisa diakses ya untuk 50 pendaftar. Nah, linknya sudah saya share ya. Gimana Mbak Andin? Ya, kayak mau tanya langsung aja kita puas-puasin deh. Ya, siap. Ini ya teman-teman ya, linknya sudah saya share. Silahkan bisa langsung dilihat. Di situ sudah ada landing page-nya dan bisa check out di sana. Ya, nanti teman-teman bakalan saya ajarin juga untuk caranya bikin check out page seperti ini tuh gimana. Kayak gitu ya, biar teman-teman itu nggak harus cek-cek di bank ya, gitu. Itu sudah nanti otomatis uangnya bisa masuk, kita udah bisa langsung ngecek aja gitu. Oke, silahkan aku cek-cek juga ya pertanyaan-pertanyaan di sini nih. Itu ada Katina tuh. Katina raise hand. Oh ya, Kak Tina, boleh silahkan. Assalamualaikum Kak. Ya Waalaikumsalam. ini saya tadi udah ada chat, cuma mungkin belum kelihatan kali ya. Iya. Saya lebih ke masalah penentuan tarif. Itu kan tadi saya lihat kan ada yang per jam sekian gitu ya. Itu tuh misalkan nih kita disuruh bikin konten video, apakah per jamnya itu dari berapa lama kita bikin video itu atau seperti apa? Itu. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tadi kan Kak Andin kan bilang kan saya itu start dari 500.000 per bulan. Nah, itu konten itu apa saja yang di-handle Kak? Apakah mencakup konten media sosial keseluruhan ataukah ada part-part yang Kakak tentukan nih? Saya 500.000 yang saya handle cuma ini atau gimana tuh Kak? Itu aja sih Kak sebenarnya. Sebelumnya terima kasihnya. Siap. Saya juga masih baru. Boleh Mbak Andin aku ikutan jawab karena saya pernah ya dapat untuk yang per jam juga gitu untuk tawaran jadi konten kreator di sebuah perusahaan itu saya dapat berapa ya dulu ya? Cukup banyak dulu tuh 100 atau 100 berapa gitu itu untuk per jamnya untuk membuat satu konten itu dibuat per jam. Cuma memang itu 1 jam. Nah, hitungnya gimana? Kalau dulu tuh saya tanya ya, nanti mungkin Mbak Andin bisa tambahin ya. Ini cuma pengalaman aku aja. Nah, dulu saya juga tanya, bingung juga nih Kak Tina ya. Wah, gajinya banyak banget gitu ya. Nanti takutnya saya bikinnya ternyata apa lebih dari ini. Tapi takut juga nanti kalau misalnya, oh ternyata nggak pas gitu. Maksudnya tuh terlalu berlebih saya sehingga apa ya uangnya yang masuk itu ternyata harusnya nggak segitu gitu. Makanya dulu itu per jamnya saya hitungnya itu dari mulai karena saya konten kreator bikin konten ya dari mulai saya bikin skripnya juga tag video dan juga pas waktu editing seperti itu tuh kira-kira berapa. Nah, terus saya tawarkan ke beliaunya karena saya nanti takutnya belandang gitu ya. Harusnya tuh cuma gajinya tuh harusnya cuma 1 jam. Ternyata saya ngetoknya 2 jam. Takut yang 1 jam yang nggak berkah, makanya saya mintanya per konten aja gitu. Dulu kalau nggak saya per satu konten itu 300.000. Kalau nggak 350.000 per satu konten. Seperti itu, Mbak Tina. Itu pengalaman aku. Mungkin Mbak Andin nanti bisa nambahin. Oke, kalau untuk per jam itu Indonesia jarang ya, kecuali kalau luar negeri itu biasanya banyak. Iya, saya dari Cina itu. Ya, Soalnya. kalau dari luar negeri biasanya banyak platform gitu. Kalau saya jujur, saya nggak main ke luar negeri. Apalagi ya di platform-platform kayak Upwork dan lain sebagainya, karena memang di situ emang sebenarnya pasarnya ya untuk kita cari gitu, cari kerja, cari klien. Nah, saya menemukan zona nyaman saya sendiri yaitu di Instagram dan Facebook. Karena dari situ justru klien yang datang ke kita gitu. Karena kita personal branding sendiri nih gitu ya dari sosmed gitu. Itu dari klien itu yang datang ke kita, bukan kita yang istilahnya
ke satu klien lain itu mempromosikan diri itu tidak. Jadi kalau bedanya dengan platform-platform seperti Upworks, terus emang marketnya di sana ya untuk cari pekerjaan. Kalau di saya tuh saya lebih nyaman pakai sosmed aja gitu. Terus kalau untuk per jamnya itu biasanya ada batasnya sih biasanya ya. Kalau orang luar negeri itu misalkan per 3 jam atau per 6 jam gitu ya. Itu yang patokannya dari mereka. Mau dikerjainnya jam 12 malam kayak jam berapa kayak yang penting 3 jam. Misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. 3 jamnya berapa itu tergantung dealnya sama si kliennya gitu Kak ya. Kalau secara per jam seperti itu. Tapi saya nggak pernah sih dapat yang per jam kayak gitu. Biasanya saya itu emang per project atau misalkan long project kayak gitu. Terus tadi kan Kak Tina juga nanya ya untuk 500.000 itu apa aja sih yang saya handle. Nah, jadi untuk paket itu, kan saya nyebutnya paket ya, karena untuk long term ini saya kasih paketan. Jadi paketan itu untuk kelola sosial media. Itu ada saya bikin kontennya, saya buatkan ide kontennya, saya buatkan copywriting-nya, bahkan saya juga yang ngepost. Biasanya seperti itu. Dan juga untuk interaksi sama audiensnya klien di sosial media. Dan perbedaannya apa? Saya ini ada paket yang 500, ada yang 800 sampai 3.500.000. Nah, itu tuh tergantung klien itu selain yang tadi saya sebutkan, butuhnya apa aja. Gitu. Kadang klien itu butuh di luar itu. Dan yang sekiranya kalau UMKM ya mainnya itu pasti lebih ke ini sih, apa ya kalau UMKM gitu, untuk ngembangin akunnya dia lebih gede lagi, terus gimana biar orang tuh banyak yang tertarik sama produknya mereka, buat join bisnisnya mereka dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya butuh pemikiran yang lebih kan di luar dari apa yang sudah saya tawarkan sebelumnya. Nah, itu saya akan pesan tarif lebih kayak gitu. Jasa istilahnya jasa konsultasinya lah seperti itu ya. Terus dilihat juga apakah dalam 1 bulan ini saya mengerjakan berapa konten. Kalau yang 500.000 itu biasanya saya cuma kasih ya paling banyak 20 konten lah ya. Biasanya saya suka kasih diskon nih sebagai apa ya pelayanan aja. Karena biasanya itu per UMKM memang saya hargai berbeda-beda karena setiap UMKM itu kan punya budget dan kemampuan finansial masing-masing ya. Mereka pengen pakai jasa kita, tapi kalau kitanya kasih mahal gitu kan kalau saya kasihan gitu. Jadi mungkin dengan harga sekian saya kasih project kontennya sekian ya Kak ya, misalkan seperti itu. Nanti Kakak juga bisa dapat ini kok gitu. Jadi kita sebagai VA juga nggak saklek-saklek amat gitu ya untuk kasih tawaran fee gitu ya teman-teman kalau UMKM. Beda dengan perusahaan atau company. Kalau company saya berani buka harga tinggi. Ya, misalkan saya langsung tembak 15 konten 1,5 juta, kayak misalkan kayak gitu kan bisa. Ya, nanti mungkin ada negosiasi ataupun tidak, biasanya gitu. Biasanya sih kayak yang udah itu saya minta harga 2,5 juta, terus apa aja yang dikerjakan, misalkan kontennya 30, seperti itu, terus kelola 2 sosmed, udah gitu aja. Itu juga saya juga pernah gitu ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, untuk skup pekerjaannya ini diserahkan ke kita masing-masing deh, sesanggupnya kita gitu ya teman-teman ya. Kalau saya sih, apa yang saya bisa berikan kepada klien saya, semakin banyak yang bisa saya kasih, akan semakin bagus untuk kedepannya ke mereka juga. Artinya dalam hal ini bukan tentang ininya aja ya, pendapatannya juga, tapi tentang long term-nya juga nih. Saya bisa lama nih sama si UMKM ini nih. Saya bisa ngasih benefit yang banyak buat si UMKM ini sehingga UMKM ini bisa tumbuh, berkembang dan akhirnya bisa panjang pakai saya gitu. Untuk alhamdulillah sih klien saya alhamdulillah ini panjang-panjang, bahkan ada yang sampai 1 tahun tuh kemarin gitu ya. Terus yang ini udah mau 4 bulan ya. Terus ada juga yang baru 2 bulan 3 bulan ini kayak gitu ya. Ini rata-rata memang kalau kendalanya kita main sama UMKM di budgetnya mereka gitu. Kalau yang UMKM-nya belum stabil, biasanya mereka
apa namanya, untuk budget itu mungkin agak rendah gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang UMKM-nya udah stabil, terus emang sudah brandnya besar, itu biasanya bisa kasih harga tinggi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kak siapa dulu nih yang mau nanya lagi, boleh ya Kak Indiana? Siap-siap. Boleh aku bacakan dulu, Mbak Boleh, Andi nih. ah, Bisa yang dari pemula banget nggak, Mbak? Ini misalnya teman-teman nih hanya punya handphone. Bisa banget ya, Mbak Andin ya? bisa banget. Gak usah khawatir ya teman-teman. Pakai laptop, pakai handphone aja bisa. Kayak Canva, Giveform itu juga kita bisa pakai ini kok, pakai handphone gitu ya. Jadi jangan teman-teman jangan minder. Apa yang kita punya kita maksimalkan ya. Kalau saya seperti itu, apa yang saya punya Betul. kita maksimalkan gitu ya. Meskipun misalkan saya cuma punya handphone butut nih istilahnya ya, selama masih bisa dimaksimalkan, udah kita ini pakai gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, insya Allah bisa ya. Kalau cerita HP butut ya, teman-teman ya, saya juga saya juga memulainya dari HP RAM 1/4, teman-teman ya, untuk kelola Instagram itu. Ya, dulu maksudnya saya mulai bisnis ya, itu tuh dari HP 1/4 giga sampai nge-lag gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, alhamdulillah udah upgrade terus ya untuk handphonenya. Nah, nanti teman-teman manfaatkan aja dulu yang ada itu apa, nanti bisa digunakan kok ya. Betul sekali. Oke, Mbak Andin, Mbak Novi, boleh jawab nggak nih? Tadi boleh, ada di boleh. chat gini nih, saya komunikasi verbalnya jelek justru gitu ya, jadi virtual assistant Oh itu iya, enak gitu karena betul. komunikasi kita by WhatsApp gitu, jadi nggak perlu ketemu face to face gitu ya. Jadi lebih banyak mungkin interaksinya lewat WA itu sih kalau yang saya rasain ya justru ya. Karena Betul. kita kerjanya remote nih, keuntungan jadi virtual assistant itu kan kita nggak perlu datang ke kantor gitu ya, kerjanya remote gitu, jadi komunikasi dengan klien itu ya lewat WA aja gitu. Betul banget. Enaknya nggak pakai bensin juga ya, Mbak Dian ya. Iya, asal diperhatikan ketika lagi ngobrol sama klien, jangan pakai bahasa alay, jangan pakai gaya Iya. tulisan alay gitu ya. Betul. Betul banget tuh. Gitu. Oh, ini ada ya Mbak Resiti ya, tanya tadi ya. Boleh nih Mbak Indiana dulu apa Mbak Dewi dulu tadi yang raise hand ya? Saya nggak ngeliat ini tadi. Boleh silahkan dibuka mute-nya. Halo, Assalamualaikum Mbak Andin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, iya nih kan menarik banget nih Zoom siang ini. Kebetulan aku baru banget mengenal yang namanya virtual assistant. Ini kan tadi aku nyimak nih, jadi mungkin agak-agak masih belum seluruhnya nyambung, tapi aku berusaha untuk memahami apa yang disampaikan Mbak Andin. Dan untuk kelasnya, Masya Allah, aku memang kemarin ikut daftar, cuman memang nggak mengikuti secara maksimal Mbak Andin. Insya Allah untuk yang ini aku mau coba menyeriusi gitu loh untuk mencoba benar-benar mengikuti biar sampai lulus selesai, amin. Ini pertanyaan aku Mbak Andin. Kalau seandainya tadi Mbak Andin handle project, misalnya project dari klien, nah ada kewajiban nggak untuk kita itu supaya apa yang kita kerjakan project, misalnya kita bikin konten, itu harus kewajiban kita tuh bikin konten itu supaya FYP kah, atau ya nggak apa-apa gitu udah bikin tugas kita tapi misalnya nggak viral, nggak FYP, itu ada beban nggak untuk misalnya ada punishnya, atau nah, kemarin nggak sesuai dengan harapan nih kontennya, atau yang diharapkan, yang dipengenin sama klien itu gimana? Kita sebagai virtual assistant apakah ada salah satu kayak kekurangan, apa ada minusnya, apa ada penilaian daripada nanti ke kliennya gitu Mbak Anin? Mohon arahannya. Oke. Terima kasih. Sama Kak Dewi. Jadi ya kalau untuk kita virtual assistant yang punya project untuk ngembangin sosial media tentunya ya, kalau kita itu biasanya lebih ke brand awareness-nya ya, lebih ke ada beban mental dan moral gitu katanya. Ya memang ya, jadi gini, klien itu kan berharap dengan kita sebagai virtual assistant menghandle sosial medianya mereka, itu akan brandnya itu lebih dikenal, terus penjualannya mereka akan lebih bagus, lebih naik gitu ya. Tapi gini, saya selalu ngomong ke klien nih, kakak, ini goals-nya apa dulu nih kakak gitu ya. Karena goals-nya itu akan berbeda-beda nih. Ketika kita bikin konten dengan goals-nya mencapai followers, berarti kita harus bikin konten yang emang menarik nih untuk orang bisa
follow akun tersebut seperti itu ya. Nah itulah nanti di sana di kelas itu akan diarahkan ya cara bikin namanya konten pilar ya teman-teman. Nanti akan kita ajarin caranya bikin konten pilar. Nanti di sana kita akan main goals dulu nih, goalsnya apa dulu nih untuk klien si A, untuk klien si B ini apa. Jadi untuk goalsnya itu tergantung nanti, maksudnya gini, jangan jadi beban dulu gitu ya teman-teman ya, karena semuanya itu akan ada waktunya, semua konten kreator pasti berharap akan FYP kan, ininya apanya kontennya, tapi kita ini punya trial and error gitu, ngerti nggak Kak? Ya dengan konten A ini bagus nggak ya, kira-kira cocok nggak ya, kira-kira oh ternyata viewersnya kurang nih, berarti ada yang harus diperbaikin dong, kayak gitu kan. Nah kira-kira cara perbaikinya gimana? Nah itu kita evaluasi lagi. Biasanya kita cari tahu dulu nih followers kita tuh orang-orang mana aja sih, siapa aja sih, kayak gitu kan. Terus usianya berapa aja. Nah itu juga nih yang harus kita pelajari Kak, gitu ya. Jadi nanti di kelas juga akan diajarin cara-cara seperti itu, cara-cara biar kita punya konten itu berkualitas seperti itu, ya. Namanya nanti ada sosial media planningnya disebut seperti itu ya. Nah kalau dibilang kita ada beban nggak sih, maksudnya si klien ini harus ini, enggak sih ya, alhamdulillah ya, karena klien juga ngerti gitu ya. Karena memang kita juga yang penting bekerja semaksimal mungkin dan bikin konten itu jangan asal gitu ya. Kita emang harus riset gitu. Kita harus perhatikan, analisis juga perkembangan akunnya. Oh ternyata akunnya seperti ini nih yang naik, yang bagus. Nah itu berarti kita bisa bikin konten-konten serupa yang sudah kita buat seperti itu. Jadi memang setiap platform itu nanti akan beda-beda dan cara penanganannya juga akan beda-beda. Nanti di kelas akan diajarin seperti itu ya Kak ya. Oh iya, ya oke makasih banyak Mbak. Ya sama-sama. Siap. Mbak Dewi boleh silahkan. Indiana. Iya, Indiana Dewi. Sama Dewi. Assalamualaikum Mbak Novi, Mbak Andin. Senang banget. Alhamdulillah bisa gabung di kelas pagi ini yang sangat-sangat bermanfaat insya Allah. Karena sejujurnya saya itu emang tertarik banget untuk menjadi VA, sehingga kan banyak banget tuh Mbak iklan-iklan ya di Facebook, di mana. Dan itu biayanya fantastis menurut saya sih. Iya benar Mbak, itu sampai Masya Allah ini mah worth it banget gitu loh. Maka tadi pas Mbak Novi kasih ininya investasinya biaya berapa, menurut saya ini sangat worth it lah untuk bisa kita ikuti, karena kan ya berapapun usia kita harus tetap belajar ya Mbak, insya Allah. Nah terus yang pertama gitu, tadi kan Mbak Novi, Mbak Andin cerita kalau kursus nanti akan ada yang lulus berapa orang gitu ya, sehingga dipilih untuk dibantu untuk dibimbing, betul begitu nggak sih Mbak? Ya jadi kita ada standar nilai nih kalau di SPK itu kita nanti kasih materi dan kasih tugas ya ke peserta. Tugas itu akan ada nilainya. Nanti kalau saya standar nilainya 75. Jadi kalau di atas 75 atau 75 pas nih, mereka akan lulus. Ya. Tapi kalau 75 ke bawah ini nggak akan lulus kayak gitu ya. Jadi yang lulus itu yang akan kita bawa nanti ke grup talent, saya nyebutnya ya. Job-job terkait virtual assistant, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan secara remote, terus ada juga kayak internship, volunteer, dan juga narik teman-teman untuk bisa ikutan magang dengan proyeknya saya, seperti itu. Oke, artinya kita disiapin iya, berarti kita artinya gini, kita dibantu untuk bisa yang sungguh-sungguh nih ya, insya Allah kalau sungguh-sungguh ya insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung, terus bisa terpilih gitu ya, kita disiapin lah, dibantu sampai bisa gitu. Karena saya mikirnya gini, saya tuh mengalami kendala untuk membuat portofolio Mbak, saya bingung tadi kebantu banget sama Mbak Dian, aduh makasih banyak Mbak Dian. Cara membuat portofolio itu apa aja sih yang mesti kita tumpahin gitu. Kebetulan saya memang juga pernah kerja dan masa kerja pengalaman kerja yang lumayan banyak bertahun-tahun itu, masa iya sih nggak kepake, padahal
Yes. Ini kan skill yang dibutuhin kan digital ya rata-rata. Pasti kita juga punya experience sebelumnya, pengalaman sebelumnya seharusnya kita bisa tumpahin di portofolio itu. Nah, di sini berarti kan kalau tadi Mbak Dian cerita, kita masuknya tuh ke sosial media aja ya Mbak Dian ya. Artinya kita brandingnya di sosial media aja tanpa perlu harus bikin portofolio, atau diajarin juga nggak sih Mbak bikin portofolionya di sini gitu. Itu aja Mbak Dian. Mbak Novi makasih banyak sebelumnya kasih kesempatannya. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Aku jawab ya Kak. Ya. Jadi untuk pembuatan portofolio ini sebenarnya sudah kita kasih materinya sebelum ada Zoom meeting ini. Ya, jadi di grup kita itu ada G Drive yang Kakak bisa cek, di sana ada materi-materi yang sudah kita share. Ya, terutama untuk bikin portofolio. Kemarin itu Kak Retno yang isi gitu. Di situ ada cara buat. Oh, ketinggalan dong. Ada kelasnya lagi nggak tuh ya Mbak? Kalau kelasnya lagi nggak ada sih ya, karena kita cuman waktu itu 2 minggu ya untuk kasih materi gratis, itu ada 4 materi yang kita berikan dan sudah ditaruh di Google Drive-nya, ada di ini deskripsi. Oh iya, materi grup. Oke. Makasih banyak Mbak Din. Siap. Ntar saya cek. Kayak gitu. Terus tadi yang kedua Mbak, portofolio. Kemudian kalau nanti kita brandingnya lebih, kalau di grup ini nanti brandingnya seperti lewat mana gitu? Apakah bisa kita? Aku ngebebasin ya teman-teman ini mau nge-branding di mana, mau di LinkedIn boleh, atau misalkan di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, silakan dibebaskan aja. Apa aja sih yang biasanya di branding itu, biasanya aku kasih saran ya, atau teman-teman pemula kayak kegiatan kayak gini nih, di-share aja nggak apa-apa gitu. Di-share, betul. Benar. Betul. Ya, Kak Dian ya. Terus grup itu ngapain aja ya di-share aja gitu. Ya. Ya. Dan gini mungkin ya Mbak Andi, aku nambahin ya. Gini, aku kenapa main di Facebook gitu ya? Karena aku memang follower aku banyak di Facebook dan kekuatan aku di Facebook. Jadi media sosial yang pertama kali aku buka kalau pegang HP tuh Facebook gitu. Aku bukan main di IG, main di TikTok. Nah, kita main di yang menjadi kekuatan kita aja gitu. Jangan pusing-pusing dengan orang lain gitu ya. Kalau Mbak Andin kayak tadi Mbak Andin bilangnya di IG. Kalau aku IG aku kurang jalan gitu. Followernya juga masih sedikit. Nah, aku tahu banget kekuatan aku di Facebook. Makanya aku melakukan branding di Facebook, dan aku tahu banget di Facebook itu followerku yang 10K itu tuh ceruk pasar aku, bisa tuh aku olah gitu. Jadi makanya aku mainnya di Facebook. Kalau mungkin ternyata teman-teman punya kekuatan yang ada di offline gitu ya, senang ngumpul, senang berjejaring secara offline, namun bisa melakukan personal brandingnya di offline gitu ya, PDKT dengan teman-teman sesama teman-teman UMKM atau gimana. Atau aku malah punya rencana waktu itu gini, mau turun secara offline ya. Kayaknya aku mau ikut-ikutan, aku kebetulan tinggal di Depok, acara-acara UMKM yang diadakan Pemda Depok deh gini-gini. Itu cara aku buat mau mengenalin diriku gitu. Tapi aku tanya-tanya sama teman-teman aku yang udah turun di situ gitu ya. Ternyata kalau turun misalnya lewat PKK, kalau lo jadi anggota PKK lo harus begini. Kalau lo turun di grup bisnisnya ada yang punya Pemda Depok gitu, gini. Gue nggak kebayang gue bisa ngerjain offline, dan gue online aja deh gitu. Jadi aku tak cari tahu dulu nih gitu kekuatan aku di mana gitu. Jadi tadinya aku mau mengembangkan secara offline, cuman udah deh, aku memang kekuatan utamaku ada di online, dan onlineku itu ada di Facebook. Ya udah, aku branding aja di Facebook, branding terus, karena aku yakin gini, ketika aku konsisten branding, pasti suatu saat aku akan dapat klien dari situ gitu. Aku orang yang percaya dengan proses, Mbak. Aku orang yang percaya dengan proses. Aku nggak ujuk-ujuk gini. Aku ikutan di kelas Mbak Andin, aku ikutan di kelas komunitas lainnya gitu. Aku nggak ujuk-ujuk gini. Gue kan lulus, gue udah bayar gini. Mana nih kerjaan buat gue gitu. Aku nggak akan nuntut sama Mbak Andin, nggak akan nuntut sama yang kelas aku ikutin. Karena keberhasilan kita itu ada di tangan kita sendiri. Even kita nggak lulus di kelasnya Mbak Andin gitu ya. Even kita nggak lulus di kelasnya Mbak Andin, kalau kita terus mengupgrade diri kita, skill kita bisa lebih maju dibandingkan teman-teman yang lulus, karena itu it depends on us. Gitu. Tadi balik lagi, virtual assistant itu is about skills, bukan tentang gelar akademik kita, bukan tentang umur kita. It's about skill. Skill itu teman-teman semuanya bisa dipelajari. Tidak ada skill yang tidak bisa dipelajari. Tinggal kita mau atau tidak untuk belajarnya. Gitu. Terus gini, kalau teman-teman ikutan kelas VE ternyata tidak jadi VE, ilmunya nih ya, aku waktu itu ikutan kelas Mbak Andin itu waktu itu pas 50.000, enak banget ya, waktu itu masih murah banget gitu ya.
ilmunya itu, kalau kita pun nggak jadi VA, itu kita kayak dapat all in ilmu tentang bisnis. Kita diajarin bagaimana mengelola sosial media, kita diajarin bagaimana membuka akun Shopee, kita diajarin bagaimana membuka menjadi Shopee affiliate. Itu berguna banget. Bayar 50.000, itu berguna banget buat bisnis aku. Gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia dengan belajar, nggak ada yang sia-sia dengan investasi yang dikeluarkan oleh teman-teman semuanya ketika ikutan kelas, apapun kelasnya. Gitu. Makasih banyak Mbak Dian, Masya Allah. Oh ya. Masya Makasih juga Allah, Mbak luar Andin ya, biasa. Mbak Sofi, makasih banyak. Siap. Kalau saya sendiri lebih banyak nge-brandingnya di TikTok ya, teman-teman ya. Tuh, memang beda-beda ya kitanya ya, jalurnya di mana. Nanti silahkan, boleh teman-teman nanti nge-brandingnya di mana. Oke, teman-teman tinggal 4 menit ya. Nanti kita sampai maksimal jam 11.30 ya. Nanti kita masih bisa diskusi. Silahkan nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh di grup ya. Teman-teman semua di sini udah pada join ke grup kan? Ya, nanti silakan boleh di grup, nanti boleh tanya-tanya di sana lebih lanjut nih teman-teman ya. Tinggal 4 menit, boleh satu penanya lagi, atau mungkin Mbak Dian atau Mbak Andin mau nambahin sedikit. Boleh, setelah itu teman-teman mohon maaf kita tutup terlebih dahulu ya. Oke, aku sih mau nambahin gini ya teman-teman. Pengalaman aku banyak yang ikut kelas tapi mindsetnya masih belum lurus. Misalnya gini, aku mau ikutan VA pengen punya penghasilan, tapi effortnya nggak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, ngerti nggak? Ya, listriknya mati deh. Aduh. Listriknya mati ya, Mbak?